Al-Majdal itu hotel miliknya Abdul Aziz Khalidi. Al-Khalidi itu, Abdul Aziz itu rumahnya seberang hotelnya. Rumahnya mewah, tiga lantai. Saya tempat motret warga Gaza yang pakai keledai dengan gerobak dorong lewat di depan, nah saya potret. Jadi kelihatan kontrasnya. Jadi waktu itu bayarnya cuma $80 semalam. Jadi kita nginep di situ. Ya kontras lah. Kontras dalam arti gini, saya ketika nginep di hotel itu sempat ngelihat orang kaya Gaza ngerayain ulang tahun, tapi di luar kan ya penderitaan. Saya sempat ngobrol sama nelayan, sempat ngerasain tangkepan ikannya yang kecil, pahit rasanya. Sekarang saya juga sempat denger nih, Bang Faisal bilang kalau menurut Bang Faisal nih, Palestina itu sebagai negara hayalan. Kenapa bisa begitu? Jadi memang ada faktor internal. Ada orang Palestina yang mau kompromi, jadi menerima eksistensi Israel, keberadaan Israel. Ada orang Palestina yang nggak mau. Terus faktor lainnya apa? Nah, kalau ditanya sebenarnya tujuan utama Israel untuk menggait negara Muslim yang paling mereka sasar itu sebenarnya ada dua. Pertama Indonesia, kedua Arab Saudi. Kenapa gitu? Kenapa dua negara itu penting? Pertama Indonesia. Ini cerita-cerita tadi nggak takut ntar malah dicariin? Nah itu kan kemudian kalau ke Palestina kemana aja udah pernah? Saya ke Gaza karena di tepi barat kan saya di blacklist, nggak boleh sama Israel saya masuk ke tepi barat. Kenapa emang? Tepi barat belum pernah. Cuma saya tahu di blacklist karena saya adalah orang yang ngasih tahu, ya masih apa sih istilahnya, orang masih Mossad lah yang ngasih tahu bahwa saya nggak bisa masuk tepi barat. Karena saya pernah dapat beasiswa di Israel. Itu di Haifa University, cuma udah dapat acceptance letter, ketika mau terbang visa saya nggak keluar. Padahal waktu itu yang rekomendasikan saya itu duta besar Israel untuk Libanon, Ilan Bendov, terus sama penasehatnya Ariel Sharon, Perdana Menteri, yaitu namanya Ranan Gisin. Sekarang orang udah meninggal. Ada dia ngasih komentar di belakang buku saya. Saya kan banyak kenal juga, karena kan saya harus kenal dua pihak. Saya nggak mau istilahnya saya pro Palestina, ketika saya ngasih informasi ke pembacanya satu pihak saya nggak mau. Kayak gitu. Jadi saya punya kenalan di dua-duanya, baik di Palestina maupun di Palestina tuh saya lebih banyak ke Hamas lah. Hamas saya gitu. Ini kan ada bukunya nih, Gaza Simbol Perlawanan dan Kehormatan ya. Beliau nih udah tulis, dan di sini ada beberapa foto-foto yang mungkin eksklusif ya, karena jarang orang tahu nih. Bahkan ada gambar tunnel ini gitu. Ceritanya gimana nih pengalamannya untuk itu? Di Gazanya atau di Gaza? Di Gaza. Di Gaza. Gimana ceritanya bisa masuk ke tunnel? Jadi waktu itu kan saya ke Gaza tahun 2012, masih presiden sipil pertama yang terpilih demokratis kan, Muhammad Mursi lewat pemilu. Nah, udah saya sampai di Rafah itu, di perlintasan itu di imigrasi, saya ditanya sama orang imigrasi, ngapain ke Gaza? Ya saya mau liputan. Ada undangannya enggak? Ya saya jawabnya, saya kan orangnya agak selengan, saya bilang emang ulang tahun harus butuh undangan. Intinya saya nggak dikasih lah. Tapi jadi, memang belum konflik ya waktu itu ya? Sudah di perbatasan. Karena kan perang itu November, saya ke sana Oktober. Akhir Oktober. Saya sempat lebaran haji di sana, Idul Adha. Udah saya ke sana karena nggak dikasih masuk. Waktu itu kalau nggak salah ada pengacara dari negara Amerika Latin yang nggak boleh juga. Akhirnya kita balik. Besoknya kita balik lagi pagi karena waktu itu saya udah sore sampai. Kita nungguin. Ya sekaligus lihat situasi di perlintasan Rafah lah. Udah saya balik lagi pagi itu coba lagi tetap nggak bisa. Ternyata ada calo terowongan di situ nawarin. Dia bilang ya daripada nggak bisa masuk lewat terowongan mau nggak? Wah mau lah saya bilang. Pengalamannya lebih keren kan. Masuk terowongan dia tawarin 2,5. Saya tawar $150 nggak bisa. Ya udah akhirnya di deal di harga $200. Kita kucing-kucingan itu. Jadi naik. Kalau di sana kan omprengannya tuh taksi Mercy tua ya. Saya dari Kairo ke Rafah aja naik omprengan begitu. Mercy tua ke sana. Udah sekitar 5 jam lah waktu itu perjalanan ke Rafah. Udah kita dapat deal, akhirnya naik taksi Mercy tua, kita jalan ke arah Rafah. Sekitar 5 kilo lah, 4-5 kilo dari perlintasan. Kucing-kucingan dan tentara. Karena kan di situ ada patroli tentara kan, tentara perbatasan Mesir. Udah kita ke sana.
kucing-kucingan. Terus juga saya sempat berhenti di sebuah lapangan, mereka koordinasi dulu dengan pemilik terowongan. Terus saya juga sempat disuruh pura-pura sholat di dalam masjid walaupun belum waktunya sholat ya. Waktu itu saya baru mau wudhu, itu dipanggil, Faisal yalla, kata dia, cepat dari masjid itu. Jadi dari lapangan kita naik lagi terus ke masjid. Pokoknya kucing-kucingan lah, jangan sampai ketahuan patroli tentara Mesir. Karena saya orang asing kan, kalau ditangkap kan bahaya, bisa deportasi kan. Karena kan terowongan itu ilegal. Resminya kan lewat perlintasan imigrasi. Udah, habis itu kita ke sebuah rumah. Saya lupa ada sih sini detailnya. Karena saya langsung nulis pulang dari sana detail rumah itu seperti apa. Ini ada bukunya nih guys kalau kepo mengenai terowongan terus. Udah, saya masuk ke sebuah rumah. Itu di bagian belakang. Udah, di situ ternyata ada terowongan. Di situ udah ada beberapa warga Gaza juga sih. Karena kan itu perlintasan tradisional. Artinya orang Gaza yang boleh daripada susah lewat imigrasi, mereka lewat situ. Karena kan Rafah itu kan dibagi dua, Rafah bagian Mesir dengan Rafah bagian Gaza. Terowongan itu lebarnya 1 meter, jadi cukup buat 1 orang doang. Kalau dari Rafah bagian Mesir nyebrang, dari Gaza nunggu gantian. Jadi habis itu namanya kalau nggak salah yang punya Muhammad Najar. Nah itu saya diminta paspor. Terus saya sempat dengar helikopter, katanya sih helikopter patrolinya Israel lah gitu. Karena kan perbatasan Mesir dengan Israel kan di Sinai kan. Mesir, Israel dengan Gaza kan. Udah. Habis itu saya kan pengen motret lubangnya. Dibilang jangan, nanti ketangkap sinyalnya, kata dia, sama Israel. Jadi saya hanya boleh motret sama ngerekam itu di dalam terowongan. Ya udah, giliran saya masuk, deg-degan juga sih. Tapi ya seneng juga karena nggak semua orang bisa punya pengalaman itu kan. Itu mahalnya kita masuk terowongan itu dalamnya sekitar 2 meter lah ke bawah. Ada lampu, terus juga nggak ngap sih. Jadi mungkin mereka punya apa, saya nggak tahu lah. Ada apa kayak pipa-pipa di dalam. Ada sih itu. Ada kayak ventilasi gitu. Nah, buat ventilasi. Ya udah kita masuk. Itu di sana saya bayarnya uang itu $200 dengan Najar. Di awal masuk terowongan, nah di dalam kita transaksinya. Karena kan saya orang asing, kalau di luar kan ketahuan sama orang-orang lokal. Orang lokal itu cuma 20 shekel. 20 shekel itu sekitar $6 lah. Karena kan $1 sekitar 3 shekel kan. 3 shekelan. Udah saya jalan sendiri. Bawa tas, ransel sama koper. Kita juga bingung nih, ujungnya apa nih kan? Namanya kita sendiri ditinggal, pokoknya udah sampai sana. Keluar di sana itu ternyata di bawah bangunan apartemen, gedung apartemen yang lagi dibangun. Paspor saya dikasih, ternyata saya udah dipesenin taksi. Saya kan memang sebelumnya sudah berhubungan dengan Mahmud Zahar, pemimpin paling senior. Itu di atasnya Ismail Haniyeh umurnya, sekarang 79. Dia salah satu pendiri. Dia bilang, kamu nginep di Hotel Al-Majdal katanya. Al-Majdal itu adalah hotel nomor 2 termahal di Gaza setelah Al-Mastal. Al-Mastal itu yang di tempat nginep Emir Qatar ketika berkunjung. Itu bintang 5, satu-satunya hotel bintang 5. Itu ngadep ke pantai. Al-Majdal itu hotel miliknya Abdul Aziz Khalidi. Al-Khalidi itu, Abdul Aziz itu rumahnya seberang hotelnya. Rumahnya mewah 3 lantai. Saya tempat motret warga Gaza yang pakai keledai dengan gerobak dorong lewat di depan, nah saya potret. Jadi kelihatan kontrasnya. Nah udah, itu kan dia bangun Masjid Al-Khalidi. Kabarnya hancur sih perang ini. Waktu pas saya di sana lagi proses pembangunan. Karena saya tamunya pejabat Hamas, dia itu kan Mahmud itu Menteri Luar Negeri ketika Hamas menang pemilu 25 Januari 2006. Nah itu saya dikurangin $20. Jadi waktu itu bayarnya cuma $80 semalam. Jadi kita nginep di situ. Ya kontras lah. Kontras dalam arti gini, saya ketika nginep di hotel itu sempat ngelihat orang kaya Gaza ngerayain ulang tahun. Tapi di luar kan ya penderitaan. Saya sempat ngobrol sama nelayan, sempat ngerasain tangkepan ikannya yang kecil, pahit rasanya. Pahit ya, karena kan blokade Israel itu kan hanya boleh nelayan tuh 3 mil doang, nggak boleh lebih. Kalau 3 mil kan ikan kecil, bukan ikan besar. Udah saya sempat ngerasain pahit. Ya saya lebih banyak ngobrol lah. Dan Indonesia disambut. Saya di sana sempat ketemu atlet. Saya lupa atlet siapa, angkat berat apa tenis meja. Pengagum Soekarno. Ada di sini saya ceritain bukunya. Ada kalau nggak salah fotonya juga ada. Ada juga kalau nggak salah di buku ini. Jadi dia ngagumi Soekarno. Di situ semuanya Gaza masih normal ya. Maksudnya konflik-konfliknya konflik sekali-sekali gitu ya. Sebenarnya bukan normal ya. Artinya begini. Perang Gaza kali ini kan perang Gaza kelima. Israel itu kan mundur baik pasukannya maupun permukimannya dari Gaza itu kan Agustus 2005.
Nah, sejak Agustus 2005 itu Israel pertama kali mengagresi Gaza itu 2008, Desember 2008 sampai 2009. Nah, sebelum agresi Desember itu saya sempat ngobrol dengan Said. Said itu adalah Menteri Dalam Negerinya. Nah, jadi saya sempat ngobrol, saya lupa berapa hari, sehari sebelum perang Gaza kalau nggak salah, saya ngobrol, say hello, karena saya memang banyak channel kan. Terus Abdul Aziz Rantisi saya sempat pengalaman wawancara, tapi dia keburu tewas waktu 2004. Nah, udah terus perang itu perang Gaza pertama. Perang Gaza kedua itu 2012 November. Saya kan ke sana akhir Oktober. Yeah. November, terus perang Gaza ketiga 2014. Terus ini sekarang perang Gaza ke pertama 2008-2009, kedua 2012, ketiga 2014, keempat 2021. Ya, itu kan. Nah, terus yang kemarin 7 Oktober sampai 2023. Sampai sekarang. Gitu, iya. Nah, yang saya lihat sih gini. Waktu itu kan pernah pemberitaan media-media barat nunjukin kalau Hamas berkuasa mereka menerapkan syariat Islam yang menakutkan. Tapi sampai di sana biasa aja. Saya bisa kenalan nama cewek Gaza, ngobrol, salaman, gak ada masalah. Saya sempat ketemu namanya Hebaziat. Ini untuk nunjukin bagaimana warga Gaza menghadapi penderitaannya di bawah ininya Israel. Saya sempat ketemu namanya Hebaziat, umur 21, dia lulusan Universitas Al-Azhar di Gaza. Di Gaza kan ada Universitas Islam Gaza, ada Universitas Al-Azhar. Nah, dia kalau nggak salah linguistik Inggris lah. Umur 21 itu kan di sana itu kan aib kalau perempuan belum menikah ya. Biasanya belasan. Saya tanya, Heba, kenapa kamu belum menikah umur segini? Dia bilang, saya dosa kalau saya menikah. Kenapa? Karena kalau saya punya anak, saya nggak bisa memberikan masa depan yang lebih baik di Gaza. Makanya dia memilih untuk tidak menikah. Waktu itu ya, seperti itu. Jadi ya, tapi respon orang-orang di sana sih terhadap orang Indonesia baik-baik kok. Jadi Indonesia biasanya kalau jalan, saya kan lebih baik jalan kaki di sana. Saya sempat juga ke rumah Syekh Ahmad Yasin. Jadi kalau ketemu orang Indonesia, silakan mampir ngeteh, ngopi gitu. Saya sempat ke rumah Syekh Ahmad Yasin. Saya ketemu putra ketiganya Abdul Ghafur. Dia cerita bagaimana Syekh Ahmad Yasin pulang dari sholat subuh karena masjid itu di seberang rumahnya. Yang tempat kejadian itu? Iya, tempat kejadian dia dibunuh 22 September kalau nggak salah 2004. Itu kan yang dorong dia. Abdul Ghafur cerita ketika di rudal. Saya juga sempat lihat foto kursi rodanya sama jubahnya coklat yang udah bolong-bolong sisa ledakan karena serangan rudal Israel. Saya sempat ke sana. Terus saya juga sempat ke Bait Lahia. Bait Lahia itu di situ saya ke pemakaman Syuhada, di situ saya ke pemakamannya Yahya Yash, meninggal 1996. Itu bapak bomnya Palestina yang pertama kali bikin bom untuk perjuangan HAM Brigade Al-Quds 96. Saya juga sempat ke Bait Hanun. Bait Hanun itu adalah wilayah paling utaranya Gaza, berbatasan dengan Israel. Di situ ada perlintasan RS untuk nyebrang ke Israel, perlintasan resmi ya. Nah, seberang sananya itu udah Israel, sekitar jarak 3 kilo mungkin dari yang saya berdiri waktu itu. Itu saya Bait Hanun kan. Kalau kita masuk dari Gaza itu pertama Rafah, naik Khan Yunis, kemudian Deir Bala, terus kota Gaza, terus Jabalia, Bait Lahia, baru Bait Hanun terakhir. Nah, itu seperti itu. Waduh, udah kemana-mana berarti ya. Nah tuh ya di buku ini ada tapi gambar terowongan itu ada ya? Ada. Dan ini nggak apa-apa bang, info ini dilihat gitu, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah karena ditacarin lagi lokasinya di mana gitu dari penjelasan ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu penyeberangan umum ya. Iya. Itu yang bikin Mesir atau Palestina sebenarnya terowongan itu? Jadi saya ceritain juga di buku ini. Terowongan itu kalau untuk terowongan sipil mereka patungan. Jadi yang saya tulis itu buat daftar bikin terowongan itu daftarnya $2.500. Izin bikin terowongan. Jadi orang Rafah bagian Mesir dengan orang Rafah bagian Gaza patungan. Jadi ketemu di tengah. Setengah dari sana, setengah dari sini. Nah, ketemu. Jadi bagi dua lah. Kayak gitu. Jadi, sana bikin, sini bikin. Ah iya, karena kan nggak mungkin juga kalau sini bikin ya mentok sampai itu doang, sana nggak bikin ya udah selesai. Jadi harus calling-callingan. Ya karena kan mereka sebenarnya saudara tadinya kan. Itu kan mulai tahun 81. Proses pembangunannya ketahuan dong sebenarnya. Ya kalau saya berpikir ya TST lah, tahu sama tahu kayaknya. Karena kan ada pajaknya, ada izinnya. Kalau yang saya riset untuk buku saya begitu. Dan waktu itu terowongan itu ada sekitar 1000-an lah. 1000 terowongan? Iya, 1000-an di sini saya tulis. Hasil riset. Ada banyak. Ada banyak. Dan itu kan nggak sembarangan orang tahu ya itu. Hanya untuk orang lokal lah yang tahu. Karena kan itu perlintasan tradisional.
Oh Jadi orang yang mau misalkan belanja dari Mesir daripada nunggu antrian di itu ya ke situ. Atau yang mau lewat situ ya bisa cuma cap doang. Ya istilahnya kalau di situ itu ya bayar lah, tapi kan 20 shekel. Oh. Gitu. Tapi nggak pakai paspor. Paling dilihat kali ya. Bagusnya bawa ya gitu. Iya, bawa. Pasti bawa lah karena kan mereka kalau dari Mesir. Sama nggak sih terowongan yang buat sipil sama terowongan yang buat ini pejuang? Ya saya sih ngelewatin satu doang sih yang ham. Karena ketika saya sampai itu di bagian Rafah, ketika pulang itu saya sempat mau moto ngerekam nggak boleh. Saya hanya boleh moto ya ketika di terowongan itu di dalam. Gitu. Jadi ya pasti beda lah. Beda ya? Beda. Itu nggak sembarangan orang bisa lewatin. Saya tahu itu terowongan ham. Karena ketika saya pulang balik lagi ke Rafah itu lintasin dari Rafah Gaza ke Rafah Mesir, saya dikawal oleh anak buahnya pemimpin Hamas itu, Mahmoud Zahar. Gitu. Jadi saya sempat ke rumahnya Mahmoud Zahar, malah ada foto Mahmoud Zahar lagi pegang AK-47. Itu foto nggak ada di mana-mana itu. AK-47 punya anaknya Husain. Dia kan kehilangan 2 anak, Husain sama Khalid kalau nggak salah dalam perang lawan Israel. Gitu. Kalau selama pengalaman itu tahun berapa tuh? 2000 tadi? 2012 Oktober. Ketika saya di sana ada kunjungan Emir Qatar. Bapaknya Emir yang sekarang, Syekh Hamad Hasani. Ya, jadi itu konfliknya 2014 baru ada lagi ya? Enggak, 2012 November, kemudian 2014 2014, kemudian 2021, terus kemudian 7 Oktober 2023. Jadi apa pengalaman ketika di situ yang dirasakan, kesimpulannya apa nih, Bang? Kalau yang untuk kunjungan ke Gaza itu? Ya seperti judul yang saya tulis bahwa Gaza itu kan simbol perlawanan dan kehormatan. Artinya warga Gaza walaupun ditindas, terus walaupun di bawah digempur terus sampai seperti sekarang, mereka masih bisa melawan. Itu kan ketika bangsa dijajah itu bisa melawan, itu kan ada harkat dan martabatnya. Ya, marwahnya ya. Iya, ada marwahnya, itu yang mahal. Marwah itu sama kayak kita dulu, kalau kita istilahnya bangsa di bawah penjajahan diam aja ditindas, masa diam aja ketika diinjek kepala ya harus ngelawan lah. Nah, itu marwahnya di situ. Memang dari tahun 2005 sampai sekarang walaupun dia kecil tapi sampai sekarang belum juga takluk ya. Iya, karena motivasinya beda. Jadi yang membuat bahwa kenapa sekarang ini sampai setahun lebih itu sebenarnya ada 3 faktor lah. Pertama motivasi. Motivasi rakyat Palestina di Gaza melawan agresi militer Israel itu kan motivasi mengusir penjajah, nasionalisme. Ada nilai jihad di situ. Kayak kita dulu kan, ketika di bawah penjajahan Belanda. Artinya mereka tuh siap mati. Ini ada nilai jihadnya, mahal ini. Sedangkan pasukan Israel dikirim ke Gaza itu kan penugasan, namanya tentara kan punya istri, punya anak, punya orang tua. Takutlah mati, karena ada yang ditunggu di sana. Sedangkan mereka ini beda. Mereka ini orang yang memang sudah tinggal di situ, sudah tahu bahwa mereka itu udah hidup dalam penjajahan ya, jadi artinya mereka siap mati ya karena ada nilai jihad itu. Yang kedua, Israel itu terakhir menginvasi Gaza itu 2014. Itu kan 9 tahun ke jarak 7 Oktober 2023. Artinya Gaza itu udah berubah. Nah, pasukan Israel yang dikirimkan rata-rata wajib militer. Israel itu wajib militernya 18 tahun ke atas. Laki-laki 3 tahun, perempuan 2 tahun. Artinya kan mereka orang yang di sana yang dikirim orang yang nggak ngerti lapangan. Iya, ya gampang lah. Makanya kita lihat kan banyak Hamas itu abuse, pencegatan. Ya karena mereka pasukan Israel nggak tahu kita harus gerak kemana. Sedangkan mereka kan Akamsi, orang asli situ. Mereka tahu nih kalau ada pasukan Israel dengan kendaraan militer ada di sebuah tempat, mereka udah bisa nebak pasti jalannya kalau nggak ke sini ya ke sini. Karena ya mereka orang asli tahu. Karena kalau orang asing aja ya? Tinggal dicegat. Oh, kalau nggak ke sini ya tinggal taruh 2 peleton aja udah buat ini. Dan kita lihat kan kelihatan bahwa pasukan Israel tuh bingung. Mereka seperti menghadapi pasukan hantu. Ini bisa dilihat gini. Itu jelas banget, banyak videonya. Ketika Brigade Al-Qassam merilis, Izzuddin Al-Qassam sayap militer Hamas merilis video, itu jelas. Ada pejuang yang nembak, ada sasarannya tank atau pasukan Israel atau snipernya ada, dan ada ledakan. Tapi kalau Israel merilis video itu kan cuma tembakan kosong. Tembakan tembok ya? Nggak ada tembok, pokoknya nggak jelas lah, nggak ada. Itu kan menunjukkan propaganda, secara propaganda mereka udah kalah. Terus Hamas itu kan udah bisa bikin senjata sendiri, roket Yasin 105, roket anti tank. Kava yang harganya 30-an juta dolar itu hancur kan. Itu kan roket Yasin 105 itu ngambil dari pemimpin spiritual Syekh Ahmad
Kemudian ada sniper Al itu ngambil dari nama salah satu komandan Muhammad Adnan Al. Itu jarak tembaknya 2 kilo. Itu kan jelas banyak videonya. 2 kilo. 2 kilo. Klaim di situ 2 kilo. 2 kilo bayangin. 2 kilo. 2 kilo. Terus Hamas itu juga punya namanya Rajam. Rajam itu kayak roket. Roket anti personil. Terus mereka juga punya pesawat intai. Jadi mereka tuh bisa ngintai di mana pasukan Israel berada, intaian. Nah dari situlah mereka mulai bergerak mencegatnya seperti itu. Ya itu tadi karena pasukan Israel nggak ngerti lapangan dan yang dilawan ini orang udah siap mati. Ya nothing tulus soalnya ya. Nothing tulus ya karena mereka untuk mengusir penjajah motivasinya beda, ideologinya beda. Kalau sana penugasan, kalau sini kan ada nilai ideologis. Iya. Kalau itu kan ibaratnya mereka kan karena disuruh, iya bukan sekadar rela mati. Kalau ini kan ya udah kalau misalnya meninggal juga berarti hadiahnya gitu kan. Mati kan itu yang diyakini. Iya, jadi lain motivasinya. Nah ini kan ada bukunya teman-teman kalau mau secara detail pengalaman beliau di dalam Gaza. Judulnya Simbol Perlawanan dan Kehormatan. Ini bisa didapatkan di mana dapetin ini? Saya nggak jual. Oh nggak jual? Nggak. Lalu ditulis buat apa dong? Bikin untuk ini aja apa kepuasan hati aja. Oh kalau ada yang tertarik gimana? Kontak kemana? Instagram? Enggak, saya nggak main itu juga. Jadi gimana orang kalau kamu mau tertarik mau baca klik mana dong? Udah biarin aja lah. Ini baru kali ini nih. Emang nulis karena dia happy aja nih beliau nih. Karena tulisan itu kan bisa jadi legacy. Jadi saya bikin buku itu kan buat legacy ke anak. Ada nilai lah di dalam buku itu yang bisa diturunin. Kalau omongan kan bisa lupa. Makanya saya juga lagi nulis buku Perjalanan Spiritual. Judulnya Kenali Tuhanmu. Babnya cuma 2, bab Tuhan sama bab hamba. Masya Allah. Ini mungkin perjalanan spiritual juga nggak sih? Mana? Ya kemana-mana ini. Ya, termasuk spiritual juga berarti. Termasuk, karena itu tadi prinsip saya. Mati itu kan udah Allah tentuin. Di mana, kapan dan bagaimana. Tapi balik lagi, prinsip kedua. Kalau kita niat baik, insya Allah panjang umur. Itu kan prinsip dan keyakinan. Masya Allah. Ini nggak orang misalnya tertarik dari obrolan kita, pengen ngebaca lebih detail gitu. Ada nggak di website di websitenya itu? Ada. Saya bikin rubrik buku kok. Ada. Di apa? Di albalat.co. Di Albalat itu. Mungkin dijual nggak bukunya di Albalat? Enggak juga. Aduh, bingung kita. Oke. Sekarang saya juga sempat denger nih. Bang Faisal bilang kalau menurut Bang Faisal nih, Palestina itu sebagai negara hayalan. Kenapa bisa begitu? Jadi intinya ada beberapa faktor, 3 faktor lah. Faktor internal Palestina, faktor internal Israel, dan faktor eksternal. Artinya panggung internasional, geopolitik. Yeah. Nah, faktor internalnya begini. Kita tahu 2 faksi terbesar, Hamas dan Fatah, kan sampai sekarang belum bisa berdamai. Ini ketika Hamas menang pemilihan parlemen 25 Januari 2006. Itu kan harusnya Hamas yang berkuasa. Tapi Amerika sama Israel kan nggak mengakui. Itu dianggapnya organisasi teroris, masa merintah. Makin takut kan Israel bakal jadi sasaran. Nah, Fatah diojok-ojok. Makanya sebenarnya ketika Januari 2006 itu kan sudah bentuk pemerintahan. Itu ada kesepakatan namanya Kesepakatan Mekah Maret 2007. Tapi ya Fatah udah terlanjur diojok-ojok ya, karena kan Fatah udah enak. Mereka udah berkuasa udah lama. Ya kita tahu sendiri otoritas Palestina itu kan banyak bantuan internasional. Jadi sebenarnya Fatah agak kesana ya? Ya karena kalau buat saya ya Fatah itu ya seperti kepanjangan perpanjangan tangan Israel aja dalam menjajah Palestina. Ya? Negosiator lah jatuhnya. Terus begini juga saya pernah wawancara namanya Fadi As-Salamin. Fadi As-Salamin itu aktivis anti korupsi Palestina, tinggal di Amerika. Dia itu berteman dengan Nizar Ban, aktivis anti korupsi yang sering kritik Abbas, terus kemudian dibunuh oleh pasukan intelijennya Abbas. Itu sekitar saya lupa April 2022. Dia bilang Abbas itu adalah pemimpin Palestina paling korup sepanjang sejarah. Dia bilang gitu? Iya, dia bilang gitu. Abbas itu punya rumah di Amman $1 juta. Beliau ngeritik, beliau dengarnya dibunuh. Si Nizar Ban, Fadi As-Salamin, rekannya itu tinggalnya di Amerika. Saya wawancara Fadi As-Salamin, makanya saya bikin judul, dia bilang ini adalah pemimpin Palestina paling korup. Karena begini,
Karena ada faksi-faksi di Palestina, sebagian masyarakat Palestina, mungkin sebagian besar, itu yang menolak eksistensi Israel. Kayak Hamas kan nggak mau berunding, kayak Islam nggak mau berunding. Masa kita berunding dengan orang yang merampas wilayah kita? Beda ideologi lah. Yang satu kayak Fatah ingin mempertahankan status quo, enak ya jadi penguasa, sumbangan banyak. Kan mereka mengandalkan sumbangan internasional. Dan Amerika dengan Israel butuh Fatah untuk tetap berkuasa karena mereka mau berkompromi. Nih. Iya, mau berkompromi. Jadi negosiator ya. Jadi negosiator. Tapi ada keuntungan buat mereka. Ya keuntungan merekanya ya, mereka enak lah. Jadi penguasa kan di mana-mana enak. Iya. Nah gitu. Terus juga satu lagi faktor lainnya. Ini kan Hamas sama Gaza dan tepi barat ini kan sengaja dipecah oleh Israel dengan blokade. Di mana-mana penjajakan politiknya kan adu domba. Jadi ketika Gaza yang diblokade, dibikin istilahnya hidup segan mati tak mau, ya nggak kelaparan tapi juga nggak kekenyangan, itu kan prinsipnya nggak blokade. Sedangkan tepi barat walaupun ada operasi keamanan, tapi kan mereka agak lebih nih, nggak pernah dibombardir seperti Gaza. Itu kan menimbulkan perasaannya beda. Perasaan rakyat Palestina di Gaza dengan perasaan rakyat Palestina di tepi barat itu kan agak beda. Walaupun mereka sebenarnya sama-sama merasa dijajah, tapi pengalaman penderitaan tiap harinya beda. Saya itu kenal dengan Marwan. Jadi kalau ditanya siapa sih bapak pemersatu Palestina, itu bukan Abbas dari Fatah atau Ismail Haniyeh yang udah meninggal dari Hamas. Bapak persatuan Palestina itu namanya Marwan Barghouti, pemimpin 2 intifada. Saya kenal baik dengan keluarganya, dengan istrinya Fadwa Barghouti, dengan Qassam Barghouti, dengan Arab Barghouti. Anaknya itu saya kenal baik, dua-duanya. Nah, dari sekian polling itu, survei, kalau diadakan pemilihan presiden, itu yang menang Marwan Barghouti. Kalau Ismail Haniyeh itu kan masih Ismail hidup. Dengan Abbas, pasti menang Ismail Haniyeh. Tapi kalau diadu Ismail Haniyeh dengan Marwan Barghouti, itu menangnya Marwan Barghouti. Tapi dia di penjara. Dia di penjara itu hukumannya 5 kali seumur hidup. Karena Israel nggak mengakui hukuman mati ya. 5 kali seumur hidup plus 40 tahun. Dia sekarang... Iya. Sama aja hukuman mati. Nah iya itu. Jadi saya pernah dapat juga wawancara dengan Marwan Barghouti lewat anaknya. Jadi saya titip pertanyaan. Qassam. Saya masih berhubungan sampai sekarang. Qassam juga pernah. Kenapa beliau di penjara? Kan beliau malah mempersatukan. Ya karena kan dia mimpin intifada. Intifada pertama Palestina itu dari 1987 ketika terjadi truk pekerja Palestina kalau tidak salah lah di bom, saya lupa 87. Itu terbentuknya Hamas kan 87. Desember 87 sampai 93 ketika terjadi perjanjian Oslo. Kemudian intifada kedua mulai dari 2000 ketika kunjungan Ariel Sharon ke Masjidil Aqsa sampai 2005 ketika Israel menarik diri dari Gaza. Jadi memang ada faktor internal. Ada orang Palestina yang mau kompromi, jadi menerima eksistensi Israel, keberadaan Israel. Ada orang Palestina yang nggak mau. Terus faktor lainnya apa? Ini kan kekerasan, pembunuhan, pembantaian, genosida yang dilakukan Israel kan hanya melahirkan pejuang-pejuang baru. Artinya begini, ketika seorang anak menyaksikan bapaknya tewas, ibunya tewas, saudara kandungnya tewas, kakek neneknya tewas, itu kan yang muncul adalah motivasi, gue harus balas ini, keluarga gue dihabisin. Itu susah untuk bagaimana mau ada perdamaian. Karena kan konsepnya ini kan Palestina lewat perdamaian, lewat perundingan. Tapi itu juga nggak bisa dipercaya. Israel kan nggak bisa dipercaya. Nah sebaliknya faktor internal di Israel, tidak pernah ada satupun pemerintahan Israel yang pengen ada negara Palestina. Nggak ada itu platform pemerintahnya. Coba aja cek dari Perdana Menteri pertama David Ben-Gurion yang mendeklarasikan berdirinya Israel. Bukan kemerdekaan ya, berdirinya Israel 14 Mei 1948 sampai Netanyahu nggak ada. Kemudian juga ada Israel itu kan negara teokrasi, negara yang berdiri atas landasan agama. Kenapa saya bilang begitu? Landasan agamanya, dia bilang bahwa Palestina adalah negara dijanjikan Tuhan, the promised land. Terus mereka bilang bahwa sebelum ada Al-Aqsa ada kuil Sulaiman ke-1 dan ke-2 yang udah dihancurkan zaman Yunani sama Romawi. Mereka mau bangun lagi kuil suci ketiga. Nah faktor agama ini, nah dari semua isu besar, jadi ada 3 isu besar untuk saya nggak pernah nyebut konflik Palestina-Israel, itu sebuah narasi yang salah. Buat saya itu penjajahan Israel atas Palestina, karena kan ada perang narasi juga. Itu ada 3 isu besar. Pertama soal Yerusalem, terus kemudian batas wilayah, kemudian yang ketiga itu pemulangan pengungsi.
Yerusalem ini, kalau kita bicara Yerusalem, itu statusnya seperti Mekah Madinah. Artinya begini, itu penting secara agama. Siapapun yang menguasai Yerusalem sama seperti Saudi menguasai Mekah dan Madinah. Artinya dia punya posisi prestis di kalangan negara Muslim. Itu baru satu agama ya, kayak Mekah Madinah kan buat Muslim doang. Ini 3 agama. Prestis siapapun yang menguasai itu satu. Dan potensi ekonominya sangat besar. Dalam arti gini, kalau untuk ke Al-Aqsa kita punya kewajiban. Ada kan hadis Nabi. Kalau kalian ingin safar ke 3 tempat yang disarankan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjid Al-Aqsa. Orang Kristen pun di situ ada gereja makam Yesus. Ada Bukit Golgota tempat penyaliban Yesus. Ada Bethlehem. Orang Yahudi ada tembok ratapan, walaupun itu sebenarnya tembok dinding Dar al-Buraq kan, tempat Nabi mengikat buruk itu ketika dia Isra. Oh, di situ. Di situ makanya aslinya namanya Dar al-Buraq. Mama Yahudi karena mereka perang menang 6 hari 1967 kan diganti jadi tembok ratapan. Artinya 3 umat beragama ini punya kewajiban ke sana. Ada keinginan ke sana karena keinginan religius. Makanya ini perang agama, makanya susah. Nah, itulah salah satu faktor kenapa saya kesimpulannya Palestina negara khayalan. Terus yang kedua begini. Ada faktor kan orang berbicara termasuk pemerintah Indonesia bilang solusi 2 negara yang disetujui masyarakat internasional termasuk PBB. Ini konsep solusi 2 negara ini konsep asing. Bukan muncul dari bangsa Palestina. Itu kan pertama ditawarkan aja ya berarti. Ditawarkan. Sekarang kita begini, dulu kita dijajah Belanda, terus tiba-tiba masyarakat internasional, negara lu ntar ini aja ya konsepnya ini ya, wilayahnya segini. Mana ada bangsa yang mau ditentuin nasibnya? Padahal tanah-tanah dia sendiri. Nah, ya seperti itu. Konsep solusi 2 negara ini kan itu kalau kita mau sedikit mundur ke belakang, itu dibawa oleh putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Abdullah, pada KTT Liga Arab 2002 di Beirut, Lebanon. Jadi dia bilang dalam proposal damainya itu dia bilang gini. Kalau Israel, jadi negara-negara Arab baru mau mengaku Israel setelah Palestina merdeka. Tapi kan sudah banyak yang berkhianat. Kita tahu perjanjian Ibrahim 2020, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, Maroko. Bahasa Inggrisnya Abraham Accord lah. Bahasa Indonesia kan perjanjian Ibrahim, karena mereka merasa pakai nama Abraham kan, nabi untuk 3 agama kan, Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Nah, iya. Itu kan mereka udah berkhianat dengan inisiatif perdamaian Arab. Itu satu. Belum pernah dibawa ke referendum. Kan kita belum pernah nanyakin tuh konsep solusi 2 negara ke Palestina. Mau nggak, setuju nggak? Itu satu. Artinya itu bukan aspirasi bangsa Palestina karena nggak pernah dibawa ke referendum. Itu satu. Yang kedua, konsep solusi 2 negara ini hanya mengakui wilayah Palestina sebelum perang 6 hari 1967. Artinya Palestina itu terdiri dari jalur Gaza dan tepi barat. Plus Yerusalem Timur sebagai ibu kota itu yang diminta oleh Palestina. Nah itu kan kita tahu Israel juga nggak mau ada Al-Aqsa harus roboh kita yang ini karena ada prinsip sumber ekonomi tadi. Orang kan nggak perlu ziarah rame siapapun yang menguasai Yerusalem dia nggak perlu bikin promo ada diskon ya kalau ziarah ke Yerusalem kan. Saudi juga nggak pernah bikin promo diskon untuk orang umrah karena ada kewajiban agama. Nah itu ada dorongan religius untuk ke sana. Sumber ekonominya gede selain faktor agama tadi kan yang paling gampang diukur kan ekonomi. Ketika konflik begini aja saya lupa saya bikin bukan riset sih, saya dapat hasil riset dalam posisi begini saja 2,4 juta orang ke Yerusalem. Apalagi damai. Ini kan untuk 3 agama. Saudi yang 3 agama, 1 agama aja 15 juta sekarang per tahun orang haji dan umrah. Apalagi ini 3 agama, gede banget kan. Jadi nggak usah promonya udah di kitab masing-masing. Nah itu maksud saya. Jadi nggak usah promo, nggak perlu ngeluarin Kementerian Pariwisata. Ada bonusin, nggak ada. Nah itu tadi. Nah itu jangan lupa orang kadang nggak tahu. Solusi 2 negara itu hanya memberikan wilayah Palestina itu cuma 22%. Bayangin aja, orang luar, masyarakat internasional nentuin nasib bangsa yang sedang dijajah. Lu ntar negaranya kalau mau merdeka segini aja. Siapa yang mau? 22%. Padahal kalau mau mundur kita pakai resolusi PBB partisi 1947, itu Palestina dapat 45%. Kan jauh banget setengahnya. Nah, sekarang aneh, ada orang Indonesia, bangsa yang pernah dijajah, terus mereka ikut mendukung gitu. Apa hak kita ngasih Palestina kecil?
Kalau buat saya sih kita nggak jujur dan nggak serius bela Palestina. Kalau mau jujur dan serius, kita belanya ikut resolusi 47, 45%, itu pun juga masih lebih kecil ketimbang kalau nggak salah Israel itu 53 kalau nggak salah, karena Yerusalem yang 2% itu di bawah hukum internasional. Kalau kita mau ikut itu ya harusnya ngambil yang itu dong. Kalau mau memang pakai apa sih basis hukum internasional, harusnya resolusi partisi 1947. Nah, kayak gitu. Jadi emang undang-undang internasional juga direkayasa seperti itu. Nah, ya itu tadi makanya. Terus kita ikut-ikutan yang lebih kurang lagi, kasihan banget kita. Masa kita berhak nentuin itu. Nah, terus juga kita lihat kenapa Palestina itu negara hayalan. Masalah panggung internasional. Ini kan PBB sebagai representasi panggung internasional itu kan nggak fair. Kan di Dewan Keamanan itu ada 5 negara pemegang hak veto, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dengan Cina. Dan Amerika sejak 1973 perang Yom Kippur itu sudah memveto resolusi lebih dari 40-an kali. Karena Amerika itu pendukung setianya Israel. Jadi ada buku tentang kekuatan lobby Zionis di Amerika, karangan 2 profesor, saya lupa John Mersmeyer atau siapa, dan 2 profesor itu gara-gara bikin buku dipecat dari kampusnya masing-masing. Salah satu dari Harvard. Jadi dia bilang kekuatan lobby Zionis itu di Amerika sangat besar. Mereka itu nyumbang untuk semua anggota Kongres, baik Republik maupun Demokrat, agar bisa. Jadi di sana itu ada namanya istilah Israeli Firsters, orang-orang yang mendukung kebijakan Israel, memprioritaskan kebijakan Israel itu dari konglomerat. Makanya kita tahu ada konglomerat judi, saya lupa namanya, itu yang nyumbang, jadi penyumbang terbesar untuk Demokrat maupun Republik. Terus juga mereka nyumbang untuk anggota Kongres. Jadi Israeli Firsters itu orang-orang yang memprioritaskan kepentingan Israel. Itu bisa konglomerat, terus bisa kemudian bisa media, kemudian juga perwira militer, kemudian juga politisi. Nah, itulah makanya Amerika selalu kuat untuk membela Israel. Jadi seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian selain faktor itu, kita tahu kan udah ada proses normalisasi. Israel bisa menggait negara Arab itu kan semua kemajuan. Karena begini, OKI itu yang berpenduduk mayoritas Islam itu kan anggotanya mayoritas Muslim itu kan 57 negara. Dari 57 negara itu sudah 13 negara berpenduduk mayoritas Muslim yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu yang pertama Turki tahun 1949. Terakhir itu Kosovo 2021. Itu Februari. Bahkan Kosovo menjadi negara Muslim pertama yang buka hubungan kedutaan besar di Yerusalem. Setelah Amerika pada 14 Mei 2018 setelah Trump menyatakan bahwa Yerusalem ibu kota abadi Israel dan tidak bisa dibagi 2. Dan seperti itulah yang membuat bahwa Palestina itu negara hayalan. Proses normalisasi. Nah, kalau ditanya sebenarnya tujuan utama Israel untuk menggait negara Muslim yang paling mereka sasar itu sebenarnya ada 2. Pertama Indonesia, kedua Arab Saudi. Kenapa gitu? Kenapa 2 negara itu penting? Pertama Indonesia. Indonesia itu kan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar dan moderat. Moderat itu kan kuncinya. Terus mereka punya pasar. Jadi selain faktor, kita ini kan punya posisi penting di dunia Islam. Negara Muslim terbesar udah gitu moderat. Coba kalau kita negara Muslim terbesar tapi penduduknya agresif, Muslimnya agresif, wah nggak damai kan. Tapi kita moderat. Kemudian kita dengan jumlah penduduk 200. Ekonomi di situ. Nah, ekonomi lagi pasar kan paling gampang. Jadi nyari pasarnya, nah itu satu faktor dari Indonesia. Kalau Israel bisa menggait Indonesia punya hubungan diplomatik, negara-negara seperti Malaysia, Brunei, itu kan Indonesia aja yang gede mau kok, kan kayak gitu. Terus kedua Arab Saudi. Arab Saudi itu penting karena mereka punya Mekah Madinah. Apapun yang akan dilakukan oleh Arab Saudi, kebijakan luar negerinya ataupun apapun di dalam negeri, itu punya pengaruh emosional terhadap umat Muslim sedunia. Karena di situ ada Ka'bah, di situ ada makam Rasulullah. Dengan adanya Ka'bah seolah-olah kebijakan Arab Saudi itu seperti kebijakan agama. Nah, seperti itu. Orang sebagian menganggap seperti itu. Padahal bukan. Arab Saudi kan bukan agama. Itu negara, sistem politik. Artinya begini, kalau sampai Israel bisa menggait Arab Saudi, punya hubungan diplomatik dengan Israel, negara Zionis itu, negara-negara Muslim akan berpikir, itu aja kiblat umat Islam, mau kok, apalagi, ya kan? Dan jangan lupa, mungkin ini nggak akan dipakai Arab Saudi. Arab Saudi itu kan punya alat
blackmail paling efektif. Apa tuh? Haji dan umroh. Misalkan dia merasa gini nih, ada negara muslim nggak mau nih, dia merasa harus pakai itu. Gue kurangin kuota haji lo atau umroh. Kebayang kan, misalkan ini mungkin nggak akan dipakai, mungkin. Kebayang kalau Indonesia nggak mau nurut misalnya, Arab Saudi duluan. Kalau ditanya nih misalkan, siapa yang paling mudah untuk digait Israel? Ini saya ngelihat dari posisi Arab Saudi dengan Indonesia. Arab lah. Arab, kenapa? Dia itu kerajaan. Apa kata rajanya? Sekarang kan pemimpin de facto putra mahkota. Ya. Sekaligus Perdana Menteri Pangeran Muhammad bin Salman. Kan di sana demo aja nggak boleh, nggak ada yang bisa ngelawan kerajaan kan gitu istilahnya. Titah raja itu ya udah hukum yang harus ditaati, itu yang paling mudah. Nah tadi kebayang kalau misalkan ini mungkin nggak dipakai, tiba-tiba Arab Saudi udah punya hubungan diplomatik. Kan kemarin kan serangan 7 Oktober kan spekulasinya kan untuk menghentikan proses normalisasi Arab Saudi dengan Israel. Spekulasi yang beredar kan gitu, salah satunya penyebabnya. Nah, ya itu tadi. Tapi tetap normal kan? Mulai mesra sih, di bawah bin Salman mesra. Karena ada laporan di media Israel, Perdana Menteri Netanyahu tuh pernah ketemu bin Salman November 2017 di Neom, proyek ambisiusnya bin Salman di kota Neom. Neom November 2017. Kemudian juga sejak 2020 ketika perjanjian Ibrahim, semua penerbangan yang tujuan Israel atau dari Israel ke arah Asia, itu kan pasti kemungkinan lewat ke Arab Saudi. Itu boleh melewati wilayah udara Saudi. Itu kan sebelumnya enggak. Terus juga pernah ada kunjungan 50 pengusaha Yahudi nanam kurma di kota Madinah. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa dulu ada konglomerat Yahudi yang punya kebun kurma kan, yang kasih ke Nabi dulu kan. Itu kan. Nah, saya sempat wawancara dengan salah satu pemimpin dari 50 pengusaha Yahudi, namanya Edwin Shuker. Nah, soal cerita bagaimana dia bilang kita jadi teringat dulu leluhur kita tinggal di Madinah kemudian terusir dengan perang Khaybar. Makanya kan yang slogan-slogan kan yang kalau untuk anti Zionis kan Khaybar ya Yahud ya kan. Ingatlah Khaybar, benteng Khaybar ketika pasukan muslim berhasil mengalahkan Yahudi di sana kan. Nah, seperti itu. Jadi terus faktor lainnya apa yang membuat Palestina itu negara hayalan? Dunia ini punya tantangan persoalan yang mengancam peradaban manusia. Kita tahu kita pernah pandemi COVID 2020 sampai 2022. Itu kan gak ada yang ngomongin Palestina. Gak ada yang ngomongin Palestina. Semua gimana nih lawan COVID. Itu kan berpengaruh terhadap ya politik, ya ekonomi, ya sosial, pendidikan. Orang belajar online, orang gak gampang ketemu, semuanya versi online. Gak ada yang ngomongin Palestina saat itu. Bahkan Palestina juga butuh vaksin waktu itu kan. Terus juga ada krisis iklim. Kan pemanasan global. Sekarang kan panasnya juga udah beda. Kenaikan suhu bumi. Banyak pulau-pulau atau wilayah yang terancam tenggelam. Terus kemudian perlombaan senjata. Baik konvensional atau senjata pemusnah massal. Orang akan lebih kohesif dengan isu-isu yang mengancam peradabannya. Kebayang kalau ada perang nuklir atau perang dunia ketiga. Hancur dunia. Beda kan. Kekuatan nuklir zaman Amerika menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dengan Nagasaki beda dengan kekuatan nuklir sekarang. Kalau saya pernah baca 100 kali lebih kuat satu bom nuklir sekarang. Hancur dunia. Artinya nanti ketika orang concern dengan masalah yang mengancam peradaban manusia, eksistensi manusia, orang udah gak ada lagi yang peduli sama Palestina. Kenapa begitu? Karena Palestina udah seperti benang kusut. Sekarang mau boleh dia mana? Anda ngomong jauh-jauh soal bagaimana Palestina merdeka tentang solusi dua negara. Maksa Israel cabut blokade aja kita nggak bisa. Ini ngomong oki ya, bukan Indonesia doang. Terus ngomong tentang Palestina bisa merdeka. Nah, maksa Israel robohin tembok pemisah di tepi barat, dibangun sejak 2002, panjangnya 750 km, kita nggak bisa. Terus ngomongin soal Palestina merdeka, kita maksa Amerika buka memindahkan kembali kedutaan besarnya dari ibu kota Tel Aviv Israel ke Yerusalem aja kita nggak mampu. Artinya begini, realitas yang saya jelaskan tadi membutuhkan terobosan dari para pembuat keputusan. Saya mau ngomong begini nih, Pak Ari. Bantuan kemanusiaan, solidaritas dari masyarakat sipil, rakyat dari berbagai dunia kan kita lihat. Itu hanya untuk memelihara mimpi bangsa Palestina. Mimpi itu nggak boleh hilang. Harus dijaga. Nah, harapan itu kan nggak boleh. Kalau orang udah putus harapan kan putus asa. Ya bisa bunuh diri kan, itu kan istilahnya skala kecilnya. Itu hanya untuk melihara mimpi. Tapi untuk mewujudkan mimpi itu perlu kejujuran, soliditas, terobosan dari
elit-elit, para pemimpin negara Muslim, kan itu yang nggak ada. Semua ketika perang Gaza, keluar, Israel begini ini, ngecam. Sampai di situ itu udah dibawa kalkulasi Israel. Nanti kalau selesai perang juga gencatan senjata selesai lagi, mereka nggak akan ngomong standar. Nah, itu loh maksud saya. Artinya buat saya Oki yang terbentuk sejak 1969 ketika terjadi pembakaran Masjid Al-Aqsa itu sampai sekarang tumpul, impoten, apalagi ngandelin PBB yang di bawah kekuasaan Amerika yang sekutu istimewanya Israel. Seperti itu. Jadi butuh effort yang sangat besar sekali untuk mewujudkan kalau Palestina sebagai negara, berarti kan. Dan PR-nya banyak, bukan PR yang kecil, PR yang ibaratnya harus berjamaah ngejalaninnya. Ini nggak bisa sendiri-sendiri. Iya. Dan itu menurut saya sampai sekarang tuh masih yakin itu nggak mungkin. Karena mungkin, gini, pemimpin negara Muslim mau Erdogan, mau Raja Salman atau siapa, itu kan punya kepentingan nasional masing-masing negara. Yang berkaitan dengan Israel juga lagi. Nah, ada yang punya kaitannya dengan itu. Ada yang menjaga negaranya sendiri kan. Nah ya itu tadi, jadi susah. Jadi Palestina itu sebenarnya kayak semacam jadi apa ya, dieksploitasi isu domestik lah. Tempat drama berarti ya. Nah tempat dramanya internasional. Sebenarnya untuk bisa sampai terwujud itu sebuah PR besar. Merubah. Tapi mungkin nggak terwujud? Akan nggak kira-kira? Kalau kita kan sebagai manusia itu kan harus yakin segalanya mungkin kalau Allah mau. Tapi kan itu udah fatalistik. Kalau udah ngomong gitu udah nggak bisa dibahas lah. Ini kita ngomong ilmiahnya nggak mungkin. Itu tadi jauh banget itu. Jauh banget ya. Kalau udah akhir zaman kan udah bukan konteks negara lagi. Ini saya ngomong konteks negara. Konteks negara secara resmi. Iya, karena negara. Konsep negara juga yang membangun juga Yahudi juga kan gitu yang membentuk. Itu kan ya konsep nasionalisme dulu. Iya, makanya dibelah-belah dengan konsep nasionalisme masing-masing, dibuat dengan cara demokrasi. Konsep mereka juga kan. Selama masih pakai konsep ini, kayaknya kemerdekaan itu sulit ya, karena keputusan-keputusan harus terkait dengan para pemegang hak veto, ya kan. Kebijakan-kebijakan besarnya mereka yang pegang, teman-temannya yang megang. Mau sebanyak apa juga, negara Oki ngumpul, negara Muslim ngumpul, ngumpulnya juga nggak solid. Iya. Ngumpul solid juga, belum tentu bisa ngalahin keputusan itu. Iya. Nah, jadi banyak sebenarnya ya. Iya, jadi ya itulah makanya saya sampai sekarang masih yakin Palestina dalam konteks negara itu cuma hayalan. Sekarang gini, mungkin banyak orang nggak tahu, Presiden mau keluar dari tepi barat yang dibawa kontrol keamanan Israel, itu kalau nggak diizinin Israel nggak bisa. Presiden. Makanya itu kalau dibilang negara Palestina itu masih di atas kertas, prakteknya itu nggak ada. Oh, jadi itu juga presiden yang nunjuk mereka juga lagi? Enggak, itu ada sebenarnya Presiden Abbas itu. Nah ini kenapa soal solusi dua negara juga nggak bisa. Presiden Abbas itu kan menjabat Januari 2005 menggantikan Yasser Arafat yang meninggal 11 September 2004. Ya. Itu secara konstitusi Palestina dia udah habis masa jabatannya 2009, 4 tahun. Mestinya. Terus dia masih menjabat. Kan aneh. Kita mendukung pemerintahan yang tidak konstitusional. Yang kedua, polling itu 80% rakyat Palestina pengen Abbas mundur. Masa kita bekerja sama dengan pemerintahan yang udah nggak disukai rakyatnya, itu kan mana mungkin konsep itu solusi dua negara bisa terwujud. Tapi kan bantuan resmi negara larinya ke sana. Iya, bantuan resmi negara larinya ke sana. Apakah sampai nggak tuh? Ya itu wallahu alam. Tapi ya tadi seperti saya bilang, aktivis Palestina bilang ya itu seperti itu. Saya kalau itu saya wallahu alam ya itu tadi, karena kan memang apa ya, kalau soal donasi itu agak susah lah. Asetnya mereka juga ya. Iya. Ya maksudnya dia memelihara itu untuk tetap dapat kiriman gitu ya. Ya namanya penguasa kan nggak ada yang mau turun. Ya. Rata-rata gitu karena enak kan berkuasa itu. Baik teman-teman, kalau ngirim itu pastikan ini kirimannya ke tempat-tempat yang benar bisa dipercaya ya. Jangan sampai dimanfaatkan juga gitu kondisinya kan. Nah kalau sekarang ngelihat banyak sekali PR ya, atau juga mungkin banyak keputusan-keputusan yang tentunya juga berkaitan juga penentu kepentingannya adalah alainya Israel gitu kan. Kalau secara politik internasional nih, gitu. Dan mewujudkannya belum ada tanda-tanda kesulitan dari negara Islam. Kalau dari cerita Pak Faisal, walaupun di kita juga mengutanamkan suatu saat akan merdeka nih, gitu. Tapi maksudnya entah prosesnya cuma Allah yang tahu ya kan gitu kan. Sejauh ini dari perjuangan yang terjadi, kira-kira
kondisinya sekarang bagaimana kalau Bang Faisal? Dalam keadaan menangkah atau bertahankah atau Israel tetap berkuasa? Maksudnya nggak ada masalah gitu, ibaratnya kayak ya walaupun udah setahun juga nggak ngaruh juga ke negara Israel, nggak ada perubahan apa-apa, atau ada apa secara ekonomi turun kayak, atau juga mungkin rusak ini apa namanya struktur di negaranya atau gimana? Kalau kita setback sebelum serangan 7 Oktober 2023, Israel itu udah menang karena diplomasi. Menang kenapa? Dia berhasil menggait prakteknya 3, walaupun teorinya Sudan karena masih ada krisis politik dalam negeri nggak bisa mengimplementasikan kesepakatan untuk buka hubungan diplomatik. Itu kan prakteknya kan UEA, Bahrain dan Maroko. Walaupun Maroko itu udah pernah punya hubungan diplomatik, tapi kalau nggak salah itu pas ketika pecah intifada mereka putus hubungan. Kayak gitu. Qatar juga malah udah pernah ketika hubungan dagang tahun 99 kalau nggak salah putus. Setelah 7 Oktober itu ada perubahan. Artinya begini, serangan Hamas itu meruntuhkan mitos Israel itu negara paling kuat secara militer, secara intelijen. Ini kan yang dihadapi Israel bukan negara, nggak apple, nggak seimbang antara Israel dengan Hamas dengan jihad Islam. Ini kan milisi, tapi mereka bisa nerobos wilayah selatan, invasi darat maupun lewat para layang itu kan. Para layang itu kan sebuah keberhasilan. Itu meruntuhkan pamor bahwa Israel itu negara paling kuat di Timur Tengah. Kan ada 2 bersama Iran lah. Seperti itu. Terus yang kedua, perang yang terus berlangsung. Orang yang sudah tewas karena agresi Israel, terutama serangan udara itu udah 42 ribu lebih. Yang luka itu 96 ribuan. Itu kan menunjukkan bahwa membongkar apa sih istilahnya, makin menegaskan bahwa Israel itu negara apa sih, penjahat perang. Iya, paling zalim lah ya. Zalim karena dia membunuh itu terus, dan dia bisa kalkulasi PBB nggak akan ngasih sanksi ya, karena Dewan Keamanan dia sudah ada backingnya Amerika. Terus negara-negara Muslim ya cuma bisa kirim bantuan, itu pun susah masuknya. Terus pemimpin negara Muslim hanya bisa ngecam, seperti Erdogan nyebut Netanyahu Hitler, nyebut Israel Nazi. Tapi kan itu nggak berpengaruh. Karena itu udah semuanya udah di bawah kalkulasi Israel. Paling bisanya cuma ini. Pemimpinnya juga cuma bisa ngumpul ngumpul Liga Arab, keluarin kecaman, udah selesai. Tapi kan dia nggak bisa menghentikan kejahatan yang dilakukan Israel, genosida itu udah. Itu yang kedua. Yang ketiga itu Israel makin terpojok di dunia internasional. Karena kita tahu ketika Afrika Selatan mengajukan gugatan, kemudian Majelis Umum PBB itu kan salah satu rekomendasi kan minta fatwa kepada ICJ, Mahkamah Internasional. Akhirnya Mahkamah mengeluarkan fatwa apa? Fatwanya bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Itu kan sebuah pernyataan yang memojokkan Israel. Karena kan Netanyahu bilang tentara kita tentara paling bermoral. Itu kan Netanyahu pernah ngomong gitu. Tapi kenyataannya malah tidak beradab, tidak bermoral. Mereka bukannya menyasar Hamas, Hizbullah yang katanya apa sih istilahnya itu teroris, tapi yang disasar kan fasilitas sipil, masjid, tempat pengungsian, sekolah, gereja, terus tempat-tempat PBB kayak semacam itu kan semua fasilitas sipil yang disasar, yang akhirnya jadi korban masyarakat sipil ya, karena memang mereka sudah kalah berperang. Itu ada laporan, saya lupa Desember apa Januari, itu minimum sudah 5.000 tentara Israel yang tewas. Israel nggak mungkin akan mengungkap semuanya. Dan asuransi nasional Israel bilang yang luka dalam perang Gaza dari pihak Israel itu udah 72.000. Itu luka itu termasuk, itu minimum ya, itu beberapa bulan lalu. Itu termasuk yang diamputasi tangan, kaki, yang lumpuh, yang matanya buta. Jadi karena Israel nggak mungkin buka itu ya, pasti spiritnya makin rontok. Iya. Terus juga kita tahu 3 tujuan perang yang ditetapkan Netanyahu ketika melancarkan agresi sebagai respon terhadap serangan 7 Oktober itu kan 3 tujuannya nggak ada yang tercapai, udah setahun lebih. Pertama, menghabisi Hamas, jihad Islam dan milisi lainnya di Gaza, membebaskan semua sandera. Sampai sekarang masih ada 101 yang dibebasin pun ketemu karena tewas oleh serangan udara atau melalui pertukaran tawanan. Yang ketiga, mendemilitarisasi Gaza, artinya menjadikan Gaza bebas dari kelompok bersenjata supaya tidak lagi mengancam Israel. Dan di dalam negeri sendiri itu kan Israel itu defisit, saya lupa berapa, tapi Moody, lembaga pemeringkat kredit luar negeri, Moody itu udah menurunkan peringkat kreditnya Israel, utangnya Israel itu.
status peringkat Moody. Terus juga Bloomberg pernah nulis biaya perang doang itu $280 juta per hari. Karena kan untuk nerbangin jet tempur, nembakin kan semua kan peluru kendari nggak ada yang murah. 280 juta dolar per hari. Dan terakhir itu Bank Sentral Israel memperkirakan ongkos perang ini belum ekses ya, ekses ekonomi, ekses sosial dan lain-lain. Itu $66 miliar udah yang dihabiskan Israel untuk membombardir Gaza, meluluh lantakkan Gaza. Jadi per hari hampir 4 triliun gitu ya. $280 juta. Iya, hampir. Iya, 3-4 triliunan lah. Iya, itu per hari. Itu Bloomberg yang nulis seperti itu. Nah, Netanyahu juga udah dapat tekanan dari keluarga-keluarga yang kerabatnya ditawan. Mana nih sampai sekarang udah setahun lebih nggak bisa bebasin. Nah, kayak gitu. Makanya lah kemudian Netanyahu manuver ke Lebanon. Itu kan terus dia juga mulai membunuh pemimpin Hamas, pemimpin itu kan untuk menaikkan popularitasnya lagi yang ambruk karena kalah di perang Gaza. Seperti itu. Oh, jadi statusnya sebenarnya dia nggak menang gitu ya? Memang nggak. Dengan dia bisa bobol sama milisi, ini kan yang dilawan negara. Secara sistem persenjataan, anggaran, pelatihan itu kan jauh lebih hebat lah daripada milisi kan. Karena anggarannya juga besar, tapi bisa bobol dari milisi. Dan ini orang milisi dari wilayah yang udah mereka blokade dari 2007 baik darat, laut maupun udara. Masih tetap bisa bobol, itu kan sebuah kekalahan. Tambah lagi udah berperang setahun, ngeluncurin serangan udara tiap hari, tambah lagi datang invasi, belum lagi artileri, belum dari lautnya. Sampai sekarang nggak bisa ngabisin Hamas, malah masih bisa ngelawan Hamas dan Jihad Islam dan milisi lainnya. Itu kan udah sebuah kekalahan. Masa lawan milisi, bukan negara ya konsepnya. Nggak bisa menang-menang. Nggak bisa menang-menang udah setahun lebih. Itu kan udah kekalahan. Memalukan lah, aib. 7 Oktober udah mau aib, terus ini tambah aib lagi. Ditambah di belakangnya ada Amerika. Padahal udah didukung Amerika. Amerika ngirim. Negara-negara Barat kan dukung Israel. Iya, tetap aja nggak selesai juga. Tetap aja nggak selesai juga. Itu kan memalukan untuk negara yang katanya superioritas secara militer di Timur Tengah. Ya, berarti walaupun tadi ada fakta-fakta untuk bisa mendapatkan Palestina menjadi sebuah negara yang diakui dunia, ini agak sedikit halu ya ibaratnya, karena prosesnya masih jauh banget gitu kan. Masih jauh banget, kita cabut blokade aja kita nggak mampu. Tapi karena kita yakin akan merdeka suatu saat, ya sih kita nggak tahu, mungkin dari tangan kita, cuma kita usaha doang kan gitu kan, dengan cara yang masing-masing. Ya kata Ustadz bilang, ini kalau udah benar kayak nggak ada harapan, kalau malam tuh makin gelap, bentar lagi terbit fajar katanya. Jadi kalau ini udah benar nggak ada harapan lagi, tiba-tiba ada something, tiba-tiba Netanyahu stroke, kan kita nggak tahu. Ya kayak serangan 7 Oktober itu kan bikin orang kayak bangun. Kan sebelum 7 Oktober kan nggak ada yang ngomong Palestina, nggak ada yang ngecam-ngecam Israel. Tapi setelah ada 7 Oktober itu Hamas itu langsung naik popularitasnya. Orang jadi iya ada Palestina nih. Karena 7 Oktober 2023 kan nggak jauh setelah kita pemulihan dari COVID. Ketika orang fokus COVID, seluruh dunia fokus COVID, tiba-tiba ada serangan 7 Oktober. Itu kan nggak jauh jaraknya. Jangan lupa nih kita punya masalah Palestina. Kan itu salah satu pesan yang ingin disampaikan Hamas ke dunia internasional. Anda semua jangan lupa, kita ini masih dijajah, masih ditindas oleh Israel. Gitu. Iya benar juga ya. Kalau kita ingat teman-teman ya, dulu para pahlawan kita, Pangeran Diponegoro, Sultan Nasaruddin itu sebenarnya bilang ekstremis, pemberontak, radikal dulu kan, oleh penjajah, gitu. Makanya ketika ada narasi yang punya wilayah adalah pejuang, pasti bagi yang jajah mereka nih pemberontak, teroris, gitu kan. Ya itu kan lihat dari sudut pandang guys. Kalau kalian posisinya bagaimana melihatnya? Kalau menganggap pejuang-pejuang ini adalah teroris atau radikal, tentunya berarti posisi kalian ada di situ. Kalau buat saya begini Pak Ari, aneh kalau ada orang dari bangsa yang pernah dijajah, seperti orang Indonesia kan bangsa pernah dijajah, terus kita menganggap Hamas itu teroris, itu kan aneh. Kita pernah ngerasain penjajahan, leluhur kita, kakek moyang kita, terus kita nganggap Hamas, Jihad Islam atau milisi lain di Palestina yang berjuang melawan penjajah, kita juga bilang itu teroris, kan aneh. Kecuali kita dari bangsa yang nggak pernah dijajah, terus bilang begitu ya mungkin masih wajar. Kita dari bangsa yang pernah dijajah, aneh kalau bilang Hamas atau milisi lainnya di Gaza yang lawan Israel dengan militer dianggap teroris, itu aneh. Lo kan di zaman penjajahan dulu juga ada juga pengkhianat dari lokal, Pak. Iya.
Waduh, menarik juga nih saya obrolan dengan Bang Faizal. Soalnya belum pernah ya sumbernya langsung dari lapangan yang kita tahu dan juga mungkin mengalami sendiri. Tegang sih emang ya. Ketika ditangkap juga kalau saya tadi mau nanya gini, ketika ditangkap pernah terlintas gak di pikiran, wah selesai ini? Terlintas karena kan situasinya benar-benar sensitif. Terus juga kan pasti di dalam itu, di mana-mana kelompok pejuang pasti ada pengkhianatnya. Karena di sini pun saya nulis, ketika saya ke rumah Mahmud, itu pendiri Hamas, pemimpin senior Hamas, itu nggak semua orang Gaza tahu rumahnya. Saya naik taksi itu orang di mana rumahnya? Oh saya juga nggak tahu. Saya telepon Mahmud, lalu ngomong sama si sopir taksinya, dia di Tel Al Hawa. Itu pun nggak tahu tepatnya di mana. Kayak kawasan apa misalkan Jagakarsa atau Buncit atau Menteng kan luas, di mananya kan gitu, nggak semua orang tahu. Ya itu tadi karena banyak mereka ini kan orang yang diburu, sama kayak pemimpin para komandan ini kan orang yang ditarget, ya otomatis nggak semua orang boleh tahu di mana lokasi keberadaannya, seperti itulah. Tapi dengan terbunuhnya waktu di Lebanon kemarin tuh, Hasan itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya si Israel pun tahu posisinya tepatnya kan. Sebenarnya tahu dong mereka. Ya kalau saya pernah baca di Yediot Ahronot, medianya Israel, itu bahwa Israel sudah sejak 10 tahun lalu merencanakan dan mengupayakan pembunuhan Hasan Nasrallah. Nah terus kemudian 2 hari lalu saya berbicara dengan mantan juru bicara Hizbullah Ibrahim Al-Fahmi, dia bilang ya karena Israel didukung ada gap teknologi. Mereka punya alat sadap, terus juga dibantu informasi dari kalau omongan dia Amerika, Inggris, seperti itu Prancis, kayak kalau omongan Ibrahim Al-Musa seperti itu. Jadi mereka memang punya kemampuan untuk mendeteksi pembicaraan, segalanya. Kalau buat dia itu lebih percaya karena ya itu tadi kemampuan teknologi. Nah, jadi akhirnya bisa ketahuan di mana Nasrallah, di mana komandannya, kapan dia ke sini. Itu kan udah seperti itulah. Apalagi, ada yang masuk juga. Apalagi beli pagernya di situ juga lagi. Nah iya kan katanya begitu. Seperti itu. Tapi dia bilang sih bukan masalah pager. Jadi memang gap teknologi antara Hizbullah dengan Israel. Karena Israel kan teknologi militernya canggih, terus dipasok juga oleh Amerika juga kan. Seperti itu. Wah berarti memang masih banyak PR juga ya. Termasuk katanya ada juga nih kalau nggak salah info, kalau kepala intelijen Iran ternyata adalah ada hubungan dengan Mossad. Nah, itu saya baca di Middle East Eye. Katanya dia sempat ditahan, diinterogasi soal kok bisa bocor nih keberadaan Nasrallah. Intinya begitulah. Nasrallah ada di situ kok Israel bisa tahu kan seperti itu. Itu sih yang saya baca di media namanya Middle East Eye. Tapi itu oleh beberapa media Iran atau wartawan Iran itu dibantah. Dibantah katanya itu laporan versi barat. Enggak begitu. Karena kan memang itu kan Ismail namanya yang berita Middle East Eye itu dia ditahan terus diinterogasi soal kematian Nasrallah. Itu kan karena dia sempat nggak muncul di publik seminggu apa 2 minggu gitu. Jadi makanya dicurigai seperti itu, malah pernah dikabarkan tewas. Tapi kemarin dia Senin malam udah muncul kok. Ada di media-media Iran dia menjemput kedatangan jenazah Jenderal Abbas Nilfor. Dia itu komandan pasukan Quds. Pasukan Quds itu sayap dari Garda Revolusinya Iran. Sayap luar negeri untuk yang luar negeri, untuk wilayah Lebanon dan Suriah. Dia kan tewas bersama Nasrallah di Beirut. Oh di tempat yang sama ya? Di tempat yang sama, dalam bunker itu. Oh gitu. Dan sepertinya memang agak sedikit complicated ya. Dan ini urusan di geopolitik Israel ini sampai kemudian mulai melebar kemana-mana untuk mengalihkan konsentrasi dari Gaza gitu kan. Iya. Dan ini kita akan terus update teman-teman semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kalau Bang Faizal ada lagi info yang lebih update lagi, kita akan undang lagi ngobrol lagi ke sini nih. Apalagi kayaknya infonya bukan info-info yang bisa kita dengar di media nih. masih berenang nggak Bang? Kita ngobrol lagi di sini. Ya Insya Allah lah. Ini cerita-cerita tadi nggak takut ntar malah dicariin di mana lokasinya tuh terowongan itu? Enggak lah. Enggak. Karena kan juga udah saya tulis di buku, udah saya tulis secara terbuka. Itu enggak lah. Dan bagi orang Mesir juga hal yang terbuka juga gitu ya. Kalau ada apa jalur itu ya. Iya, orang-orang lokal sana kan tahu juga karena dipakai sebagai perlintasan tradisional. Aduh, ini menarik lagi. Terima kasih nih Bang Faizal waktunya dan infonya yang di-share di tempat kita ini
infonya lumayan mind blowing ya buat saya. Saya baru tahu ada yang namanya terowongan-terowongan begitu, caranya bagaimana masuknya dan gimana keadaan waktu diinterogasi. Ini kayak film tegang ini. Semoga terus diberikan kesehatan Om Faizal. Sama-sama. Berikan keberkahan. Nanti kalau ada info baru dari perjalanan yang baru, monggo silahkan di di share kepada kami juga. Dan semoga pemberitaan informasi yang masuk ini menjadikan edukasi buat masyarakat. Iya. Gitu. Ada itu pesan buat penonton? Ya, pesan saya gini. Kita harus tetap mendukung Palestina. Kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa harus tetap mendukung karena bentuk solidaritas kita. Dan itu ada kewajiban agama karena di situ kan ada Masjid Al-Aqsa. Ini saya berbicara tentang itu. Kemudian juga dengan umat lain juga ya sama karena kan di situ kan ada gereja makam Yesus. Kemudian juga untuk Yahudi kan juga mereka juga sama. Artinya gini, kita mendukung bangsa yang sedang dijajah karena kita merasa pernah dijajah. Dan itu untuk memelihara mimpi mereka untuk merdeka. Jangan sampai mereka putus asa, nggak punya mimpi lagi, nggak punya harapan. Terus ya saya berharap bagaimana mimpi itu untuk diwujudkan ya memang butuh kesolidan, terobosan dan kejujuran dari para pemimpin negara muslim. Ini saya berbicara ya level presiden, level perdana menteri. Dan saya berharap juga presiden terpilih nantinya Prabowo Subianto berkunjung ke Gaza. Karena kan dia udah lontarin wacana mau evakuasi 1.000 pasien dari Gaza. Dan saya kira itu akan menjadi gong yang besar ketika Gaza yang habis dibombardir. Maksudnya setelah selesai perang bombardir, ada presiden terpilih dari negara yang terdepan dalam membela Palestina yaitu Indonesia. Dan juga pernah menjadi bangsa dijajah dan dia berkunjung ke tanah yang sedang dijajah. Itu kan sebuah gong yang besar lah dan juga itu juga bagus untuk menaikkan leverage posisi Indonesia di dunia internasional. Iya, menarik ya. Jadi teman-teman semuanya tetap ya sekarang berisik aja terus mengenai Palestina. Semoga ini akan menjadi asbab akhirnya banyak teredukasi untuk juga membela Palestina. Jazakallah, mudah-mudahan sehat terus ya, panjang umur ya, kemudian dipanjangkan umur dalam kebaikan dan ketakwaan insyaallah nih. Dan teman-teman semuanya, jika dirasa episode ini menarik dan juga informatif, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu akan menjadi ladang pahala karena informasi ini juga untuk menambah semangat kita dalam membela saudara kita yang ada di Palestina. Dan boleh juga support channel kita ya untuk supaya terus bisa berjalan ya ke depannya, dikarenakan kita juga dalam proses sedang sama-sama berjuang lah ya untuk menjalankan channel ini bisa bertahan ke depannya insyaallah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya dan terima kasih doa-doanya dan juga komen yang masuk. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.